Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kemarin Bapak Ibu, yang pertama kemarin sudah dijelaskan tentang apa namanya sumber primer ya. Jadi sumber primer itu naskah yang ditulis sezaman, Pak. Untuk mengetahui sejarah Demak, Pak. Jadi hari ini Bapak dan Ibu tiba-tiba segitu kok nama Demak tuh begitu powerful gitu loh. Ini Pak, karena nama Demak ini Pak ditulis dalam naskah sezaman Tommy Pires, ya kan? Dia terus Pak, nah ini orang Portugis. Nah latar belakangnya Pak, tanggal 6 Januari 1514, ya kan? Rui de Brito, Kapten Malaka laporan. Itu Raja Portugis Pak, dan penguasa di Malaka Afonso Albuquerque, bahwa pada Maret 1513 satu armada Pak, 4 kapal berangkat ke Jawa. Jadi 6 Januari 1514 Pak. Suratnya 14 gitu Pak. Nah, jadi kalau Portugis berangkat itu Pak, dia itu modelnya kalau sekarang namanya skuadron Pak, kayak pesawat 3 gitu. Tidak pernah satu kapal, nggak pernah. Ya kan, ada namanya São Cristóvão, Santo André, Caravel, dipimpin oleh Francisco de Melo, Martin Guedes, dan João da Silveira. Nah, di dalamnya itu Pak ada Tommy Pires, juru tulis Segalis Aguntan, pergi. Jadi dia penulis Pak, sekaligus bos muatan. Berlayar dari Malaka pada 14 Maret, kembali 22 Juni 1513. Itu yang dibawa kemudian cengkeh. Nah, dari sinilah Pak, kemudian Tommy Pires ini memberikan laporan tentang pemetaan di Jawa. Walau Portugis itu bilang bahwa dia itu hanya sebagai apoteker Pak, juri tulis, tapi Tommy Pires ini sepupu Raja langsung Pak. Dia sepupunya Raja Manuel Pak, sepupunya langsung. Nah, dalam praktek sekarang Pak, Tommy Pires itu adalah namanya agen intelijen yang bisa diidentifikasi Pak. Jadi dia itu melakukan operasi intelijen, mengumpulkan seluruh data-data yang ada di Jawa. Berikutnya Pak. Nah ini kata dia Pak, kata dia, saya telah berhasil meneliti. Jadi George Barros itu Pak, bukan George, maksudnya Tommy Pires ini, dia data yang dikumpulkan dan dikunjungi Pak di depan-depan diteliti dan diinvestigasi dan diuji. Nah, dari situ Pak orang bisa melihat bahwa dia mengunjungi minimal dari Cirebon sampai ke Gresik, ya kan? Sampai juga dia sampai ke Barus Pak, sekarangnya Baros, ya kan? Nah, itu penjelasan dari Rui de Brito begitu Pak, dia udah teliti, wah ini benar. Terus kemudian nah, apa sih Pak yang terjadi pada tahun 1512 itu? Nah, yang mau saya gambarkan Pak begini. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru membangun satu narasi tentang jalur rempah. Nah, jalur rempah itu Pak ada hulu dan hilir. Jadi hulunya rantai-rantai pasokan logistiknya sampai kemudian ada 2 bandar dunia, market terbesar Pak. Di India itu di Goa, di Asia itu di Malaka Pak. Itu di Asia Tenggara ya. Nah, ini pasar terbesar teramai. Sebagai perbandingan Pak, begini. Kalau di Malaka penduduknya sekarang saat ini sama dengan, taruhlah di Malaka misal saat ini Pak 2 juta. Maka di Pasai waktu itu Pak, di bawahnya Pak, jadi Goa itu 20 juta, Malaka 2 juta, 200.000 di Pasai, 20.000 di Demak. Ini beda Goa yang di Sulawesi Pak? Beda. Jadi toponimi Pak, nama-nama daerah kita itu nanti akan banyak dari India tuh Pak. Ini kerajaan Goa di India. Pasar terbesar tuh Goa Malaka. Nah pada saat itu Pak, Goa sudah Pak 1509 Goa sudah diambil oleh Portugis. 1511 Malaka itu sudah diambil. Jadi Demak ini Pak buat ekspor berasnya dan impornya udah nggak bisa Pak. Nah, jadi saat itulah Pires itu berkunjung Pak, kurang lebih tahun 1513. Nah oleh karena itu cara dia menggambarkan Demak Pak itu merupakan sumber primer. Nah
pada masa periode 1513 dan 15 hubungan Demak dan Pasai Pak maka menjadi semakin intensif Pak. Kenapa intensif? Karena pada saat itu Pak beras-beras Pasai itu beras-beras Demak perginya jadi ke Pasai Pak. Ke Malaka bisa semua pergi ke Pasai. Pasai ini sekarang namanya menjadi Lok Sumawe Pak ya. Namanya Kota Gedong, namanya Lok Sumawe. Aceh. Nah waktu itu Pak belum lagi Aceh karena Aceh ini baru Pak setelah Pasai jatuh Bu, baru Aceh itu dibangun. Gitu. Nah, keterangan yang saya Bapak Ibu menggambarkan bahwa begini, keterangan Tommy Pires pada hakikatnya adalah laporan intelijen. Walau dibilang tuh akuntan, juru pialang Pak, tapi seluruh catatan buku dia di Summa Oriental, dia itu Pak selalu mengidentifikasi pelabuhan masuk dan keluar, barang masuk dan keluar, kekuatan pertahanan, termasuk siapa yang mana yang pedagang namun dia tentara, yang mana, berapa kekuatan kapal-kapalnya, berapa jumlah tentaranya, siapa musuh-musuhnya, Demak punya musuh nggak, siapa. Terus karena mereka ini namanya udah glory gospel, maka mereka selalu berhitung Islam ini sudah berada di sini berapa lama. Jadi kalau ditanya kenapa kok bisa sebenarnya akurat, karena dia melakukan pengumpulan data intelijen. Gitu. Nah, keterangan Pires berbeda dengan Babat. Walau Babat ini ada 200-300, tapi satu pun catatan dagang tidak akan ketemu. Gitu. Dan juga tidak pernah memberi impresi hubungan perdagangan dengan bangsa luar. Dan juga Islam secara umum mempunyai jaringan yang luas. Jadi ada satu benang merah dalam begitu banyak kemudian Babat. Itu ada namanya kalau ibaratnya skenario-nya Ram Punjabi, walaupun sinetronnya itu 1000 sinetron, tapi diputer-puter itu juga tuh. Diulang-ulang itu aja, cuma variasinya beda. Nah, tapi Pak, di Babat ini tidak ada catatan dagang. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ibu, tapi nanti jawab mengenai masalah Demak ini sebagai kota perdagangan. Terus Mbak, berikutnya. Nah sekarang ada pertanyaan paling pertama, kenapa nih Demak kok begitu beken namanya, kenapa? Dalam naskah Summa Oriental, nama Pires ini, Demak ini naik ke atas. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, waktu itu Pati Zainal Abidin, nah saya ini masih ragu-ragu apakah Zainal Abidin ini adalah yang dimaksud Sunan Giri atau anaknya Sunan Dalem. Ya antara dua Pak. Saya masih belum selesai itu. Jadi saya harus in peace ya. Ya kan? Ketika tentara Portugis sampai di Gresik, ya kan? Dia menawarkan gimana Gresik dagang nggak sama Portugis? Nah jawaban dari Pati Zainal Abidin ini, Gresik Pak. Kalau Kapten Mayor Afonso Dabarketi mau damai sama Demak, maka semua penguasa di Jawa diharuskan berdamai pula. Ia berkata bahwa penguasa Demak mewakili seluruh penjuru Jawa. Ini pokok soalnya begitu Pak. Gitu. Ini pokok soalnya kenapa tuh Demak kok tinggi benar. Jadi saat itu Zainal Abidin Patih tertua di Jawa, patih tertua Pak. Jadi di situ disebutin patih tertua. Nah pada saat itu Pak di Jawa nggak ada raja. Masing-masing kerajaan itu otonom Pak. Jadi kerajaan Cirebon, kerajaan Demak, kerajaan Tidunan ya, Kudus ya, kerajaan Jepara itu bukan kayak seperti bayangannya yang di Babat. Enggak Pak. Itu semua masing-masing kerajaan yang berdiri sendiri. Nah para penguasanya disebut namanya patih. Nah patih-patih ini mengangkat satu orang setelah musyawarah. Siapa itu? Yaitu Mahapatih. Nah, ini penjelasan Tommy Pires tentang Zainal Abidin. Ya kan, ini tulis Pak. Yang kedua, penyerbuan oleh Pati Unus. Jadi yang nyerbu Pak berangkat mewakili Demak. Itu Pati Unus berangkatnya dari Jepara.